Me apa tuh? Terus kurang-kurang kata geser ke sini dong. Geser. Kata fluency terus geser. Phronicity, enos, to, terus Macron, Toto, Lego, Gar, Yumin, geser. Hoti, Hoi, Angloy, Auto, Hen, Auranois, Dia, Pantos, Bleposi, To, apa itu? Geser. Prosopon, geser lagi. Wih, dulu. Kena. Dulu, kena tadi. Nih. Mana? Halo. Loh. Tekan dulu. Lah. Ini nggak kulino buka kodeks ya gini. Enggak pernah kodek ini, enggak pernah kodek. Nah, itu. Jangan emosi supaya katanya tidak. Siapa yang emosi saya baca kok. Iya. Ini tulis. Itu ya, tu patros. Oke. Mau tu hen Uranois. Uranois tuh. Nah, ini di situ 10 ya. Ini 10 ya. Ini? Kita sekarang langsung ke 12 itu T. Kita buktikan, Bang. Ayat 10-nya itu berakhir di apa tadi? Coba ayat 10 berakhir di Uranois. Sekarang bukakan Alkitab Sabda Matius 18 ayat 10, bukakan. Oke, siap. Nah, gitu caranya cross check. Kami begini. Belajar, jangan cuman klaim itu enggak. Loh, kalau yang kayak gitu ngomong tok ya siapa yang enggak bisa? Coba Alkitab Sabda bukain. Kita ke original text Matius 18 ayat 10. Tadi kan ayat 10 kan? Iya, betul. Kok ayat 11? Sorry. Salah tekan. Sabar. Nah, coba kita cek. Nah, tekan. Iya. Aduh, pulang. Nih. Nah, coba. Iya. Uranois itu langit tuh, diterjemahkan atau sorga tuh. Betul nggak? Iya, di surga ya, betul. Coba turun ke bawah. Coba turun ke bawah, turun. Terus turun. Turun. Iya. Terus turun. Ya. Geser kiri. Geser lagi. Kiri. Terus kiri atas. Uranois. Nah, atas. Itu atasnya lagi. Iya. Atas lagi, atasnya Ini. lagi. Nah, atas lagi. Ini. Itu loh. Lah 18-11 itu loh, Bang. Aduh. Iya. Ada tulisan 18-11 itu loh. Oh iya, ini. Astagfirullahaladzim. Nah, Iya, ini. Uranois. Nah, betul kan? Iya. Matius 18:10. Matius 18 ini berakhir 18 ini ayat 10 nih. Ayat 11-nya coba kita cek ayat 11, Bang. Coba kita cek ayat 11. Ada nggak di situ? Coba cek di situ. Nggak ada. Nggak ada. Ya cek dulu ayat 11. Di situ ada. Coba. Iya, kalau Loh, sini tinggal ada. geser kanan itu, Bang. Oh, sorry. Astagfirullahaladzim. Sorry. Aku nggak keri. Nih. Kapan lagi bisa marahin Bang Datu? Ayo lanjut. Iya. Nih, karena anak manusia datang. Di dalam kurung. Coba. Kemiut. Pelan-pelan. Iya. Itu sudah kemiut lagi. Bang Adiansa, ini jaringannya kena. Ngelek. Terlalu semangat sih. Iya. Jangan ngelek. Ini aku buka komputernya tuh untuk buka data. Enggak. Coba turun ke bawah. Enggak, turun ke bawah. Nggak ada. Mana original Nggak ada original teksnya. Nggak ada, kosong. Kelek Bang Adiansa. Iya. Nggak ada. Udah gini aja tuh. Ini lebih jelas tuh. Ini dalam kurung soalnya. Iya. Yang nge-lag saya apa Bang Datu tadi? Bang Adiansa yang ngelek. Berdasar ngelek. Aduh, Berdasar ngelek. Ini jangkrik. jelas nih. Ini. Ini dalam kurung ya, Matius 18:11 ya. Betul Bang Desa.
Ngelek Bang Desa, ngelek Bang Desa. Ngelek. Diingetin dulu Jam. Ya. Nah, ini matriks 18-11-nya. Di dalam kurung nih. Coba original teksnya turun ke bawah, turun ke bawah, turun ke bawah. Krik-kriknya coba cek, krik turun ke bawah. Ini bawah. Nggak ada Bang Steven. Berarti yang dikatakan oleh Mulyadi Samuel itu adalah terkonfirmasi. Begitu cara belajar. Ayo mau dibantah? Sudah, boleh saya. Aduh, ini ribut lagi. Mau dibantah apa mau apa ini? Iya, bantahnya pakai antitesis ya. Ya. Silakan besarkan dia. Jawabannya, besarkan dia. Open cam antitesisnya. Silakan. Jawabannya itu sebenarnya ada di dalam situs Rita Wahyu. Apalah ini? Itu penjelasannya. Ya, jadi begini. Karena Ini nggak ada. kodes kami itu tidak bergantung kepada yang itu. Ada banyak kodes-kodes. Ada itu ayat yang di kodes ini. Ada ayat yang di kodes ini kosong. Dan di ayat 1 tidak. Ini penjelasannya. Bahwa memang ada beberapa kodeks. Iya, ada beberapa naskah. Tunggu saya jelaskan Bang Steven, saya kasih tahu ya. Gini Bang, kalau mau bantah open cam dulu, tunjukkan manuskripnya. Manuskip dibantah manuskrip. Jangan manuskrip. Gini, dengerin dulu. Penjelasannya. Dengerin. Kesempatan. Iya, dengerin dulu. Yang saya tunjukkan sama Bang Datuk tadi, yang saya tunjukkan itu adalah manuskrip. Manuskrip mau dibantah. Astagfirullahaladzim. Manuskrip apa tadi? Manuskrip sinaitik. Nah, berarti ada manuskrip lain yang mencatat ayat itu maksudnya. Ada manuskrip yang tidak sebutkan ada. Sebutkan nama manuskripnya. Sebutkan. Ini jawabannya. Memang pada naskah WH tidak terdapat naskah. Apa WH? Sedangkan pada naskah TR, Textus Reptetus, maka ada pada terjemahan lain ada. Jadi ada naskah-naskah yang tidak ada. Kan ketika menyusun Alkitab itu ada beberapa naskah yang dibuat kemudian disatukan. Bukan satu naskah saja, ada beberapa naskah. Siapa yang nggak tahu disusun. kalau kalian punya banyak naskah? Siapa yang nggak tahu? Nah, bapak-bapak gereja ini mengambil naskah-naskah itu, meneliti dengan pimpinan Roh Kudus, kemudian menyatukan dalam Alkitab. Abad berapa? Sama abad dengan berapa? Quran. Sama dengan ketika Quran itu dibuat. Enggak, gini kok ke Quran. Apa sih ini? Hei, iya, saya beri contoh. Saya nggak tanya Quran. Dengerin. Saya beri contoh. Dengerin ya. Manuskrip. Dengerin dulu. Seperti itu. Dengerin dulu. Loh, bagian saya belum menjelaskan kok dengerin. Diam. Ngomel aja. Saya ludahin kau nanti. Aduh, diam dulu. Raja mute mulai kelihatan. Ya diam dulu. Kapan saya harus menjelaskan? Ini kesempatan saya menjelaskan. Ini pertanyaan Anda kan tadi ngomong. Anda kan tadi ngomong. Iya, saya belum selesai. Kok di mute lagi? Anda tadi ngomong. Sabar ya. Sabar ya. Jangan di mute. Gini. Perkataan Anda kan tadi mengatakan bahwasanya ada beberapa naskah. Iya, saya belum jelaskan. Nah, beberapa naskah itu sekarang saya tanya, beberapa naskah itu coba sebutkan satu naskah aja. Siapa naskahnya? Makanya saya ingin menjelaskan. Walaupun memang saya tidak bisa menunjuk, saya ingin menjelaskan. Nanti nggak dia bisa sudah saya menunjukkan. Anda diem. Karena saya tidak punya. Anda diem. Nggak bisa nunjukkan kok mau jelaskan. Jelaskan apaan? Coba. Kalau nggak bisa menunjukkan, jangan menjelaskan. Kalau Anda bisa menunjukkan, cari saya intinya penjelasannya ada. Nggak ada. Anda nggak bawa bukti apa-apa di sini. Anda cuma nyerocos doang, nyocongor, modal congor gitu loh. Nggak ada data. Lagi Raja mute memang. Mana datamu? Mana datamu? Coba tampilkan. Gini. Anda kan mengatakan banyak naskah. Sabar. Anda kan mengatakan banyak naskah, betul? Betul nggak? Hei. Nah, tuh, udah mulai itu. Kalau cuma modal congor, seharusnya kalaupun ada di kodek lain tetap muncul di sini. Ini nggak ada sama sekali memang. Gini loh teman-teman. Ya, kalau Bang Steven berani, ini sebenarnya blunder teman-teman. Ini sudah kajian saya ini. Ini sudah kajian saya gitu. Udah saya pikirkan matang-matang. Gampang sekali. Gini, kalau dia mengatakan ada beberapa naskah, saya tanya dulu, naskahnya namanya apa? Jawab. Ayo.
Naskah apa yang pertama kali kabur. Coba, naskah apa yang pertama kali memuat Matius 18 ayat 11? Naskah apa? Bisa sebutkan? Nggak bisa. Nggak bisa. Ayo, kalau bisa oke, saya ikutin. Kalau bisa saya ikutin. Saya tahu itu di mana. Saya tahu gitu loh. Saya tahu itu di naskah apa, saya tahu. Jangan main-main sama muslim. Tadi kan cuma berdalih dia. Seharusnya kalau ada di kodek manapun tetap masuk di sini. Ini sama sekali kosong. Jadi coba dalilnya kosong dia. Nol. Itu ya Dexter ya, hotel-hotel lain ya. Kalaupun ada di kodek lain dikatakan tadi seperti dikatakan temanmu, seharusnya muncul juga sini gitu. Gini Bang. Ya itu juga betul sih, itu juga betul. Cuman begini, permasalahannya itu akan semakin tertampol ketika mereka mengatakan begini. Oh, naskah kami kan nggak cuma satu, itu berbahaya itu narasi itu. Saya kasih tahu ya. Saya kasih tahu nih teman-teman Kristen. Ketika Anda mengatakan, oh naskah kami kan banyak, itu sangat-sangat berbahaya. Serius. Kenapa sangat berbahaya? Pertanyaan yang akan muncul adalah, misal begini, Anda menyebutkan, oh itu ada di naskah Alexandrinus. Contoh, saya kejar. Alexandrinus abad berapa? Abad ke-5. Sinaiticus abad berapa? Abad 4. Duluan mana? Sinaiticus. Pertanyaan saya, penulis Kodeks Alexandrinus itu mendapatkan Matius 18 ayat 11 dari manuskrip apa? Jawab. Sampai kiamat kau nggak akan bisa jawab. Nggak akan sampai kiamat. Gitu loh. Itu narasi yang berbahaya. Bang Datuk memang kalau di dokumen pemalsuan Alkitab memang terjun ke situ, saya dukung, saya seneng gitu. Tetapi pertanyaan yang muncul begini Bang Datuk. Tanyanya itu jangan tanya, oh ini ayat ini ada di mana? Oh mereka bisa menunjukkan. Saya kasih bocoran, bisa ditunjukkan dari Kodeks Bezai. Saya tahu. Nah, itu bisa. Tetapi begini, jawaban itu akan bermasalah bagi dia sendiri. Betul, kenapa? Betul. Kenapa bermasalah? Abad ke-9. Ya macam-macam, bukan cuma abad 9, macam-macam. Ada yang abad ke-5, ada abad ke-6, ada abad ke-7, 8, 9, 10, macam-macam teman-teman. Apalagi Textus Receptus tuh. Mana manuskripnya? Nggak ada manuskripnya. Coba sampai sekarang pernah lihat nggak manuskrip Textus Receptus? Nggak ada. Itu loh. Abad ke-16 itu. Textus Receptus. Abad ke-16. Abad ke-16 itu. Textus Receptus itu abad ke-16 baru ada gitu loh. Ditulis oleh Desidus Erasmus gitu loh. Desiderius Erasmus tuh. Pada abad ke tahun 1514, abad 16 tuh. Bayangkan coba. Lu masa abad ke-4 mau diadu dengan abad ke-15? Ini loh ditaruh mana ininya? Ininya ditaruh mana gitu loh. Ayo coba berpikir gitu loh. Coba berpikir, Bang Dexter juga gitu. Jangan cuman bisanya menyatakan, oh saya tidak percaya data itu. Kalau cuman ngomong gitu Bang, anak SD juga bisa Bang. Saya nggak percaya data itu, saya nggak percaya data itu, saya nggak percaya Bang Datu, saya nggak percaya. Bisa anak SD itu Bang Dexter, bisa gitu loh. Lalu apa bedanya Anda dengan anak SD coba? Apa bedanya? Sama aja gitu loh. Kalau memang Anda mau membedakan Anda dengan anak SD, Bang Dexter, ya berarti isi daripada jawaban Anda itu harus berlandaskan data yang notabene bersifat membantah yang disebut sebagai antitesis.
Lah kalau antitesisnya nggak ada, kalau cuman ngomong gini, oh itu data dari mana itu, oh itu salah datanya data, oh kami nggak percaya itu, oh itu kan mualaf, oh itu. Kalau cuman kayak gitu, anak SD juga bisa. Aduh, mati kita, hancur. Oke lah. Nanti aku cari datanya dulu. Nah gitu, itu lebih bermartabat. Untuk saat ini gitu. masih saya pending itu. Nah itu bagus, itu bagus itu, bagus. Nah, kan substansi tujuannya ini kan kalian ini ingin memperlihatkan kepada dunia itu kan dengan buku itu ya. Ingin memperlihatkan fakta lah apalah. Bukankah Anda sendiri yang bukankah Yesus sendiri yang menyatakan begini, beritakanlah kabar baik ke segala bangsa, betul nggak? Ya. Nah, saya memberitakan kabar baik nggak barusan? Enggak, tergantung motif Anda. Kabar baiknya Anda. Nah, kabar baik dong. Kabar baik dong. Kebenaran itu kabar baik nggak? Ya, kabar baik. Tapi Anda dengan tujuan ini untuk apa? Untuk apa? Untuk memberitakan memberikan bukti bahwa Alkitab yang itu ada memiliki kesalahan, itu kan tujuan Anda. Makanya ya itu kebenaran dong. Baik itu kebenaran itu memang pahit. Saya kasih tahu Anda. Kebenaran itu memang pahit. Betul. Ya sudah, terima itu. Kalau bisa terima, kalau nggak mau terima itu bukan urusan saya. Cocok. Makanya saya bilang sampai saat ini saya pending. Karena saya akan mencari juga, baru saya datang lagi sama Anda. Bagus, itu keputusan yang bagus, ya. Iya, itu keputusan yang bagus, yang cerdas. Iya. Itu cerdas itu. Daripada, saya kan baru lihat ini, saya baru lihat TikTok ini live Anda, live Mang Datuk lah. Saya baru lihat itu buku, makanya saya gabung. Saya mau tanya buku apa itu. Dan saya tanya tadi buku apa itu, bahkan penulisnya saya tanyakan, ya kan? Ya. Gak ada masalah bang, kita semua memang terbatas dalam pengetahuan, itu nggak ada masalah gitu loh. Kalau bertanya, misal begini, Bang Datu, aku kok belum pernah tahu ya itu buku apa ya, itu nggak ada masalah, itu manusiawi itu bang, manusiawi. Tetapi yang jadi masalah ketika Bang Datu menunjukkan data, terus ada klaim yang menyatakan, oh saya nggak percaya data itu. Itu tuh nggak. Saya nggak pernah bilang saya nggak percaya. Bukan saya nggak ngomong Anda. Saya nggak ngomongkan Anda. Terserah saya. Saya kan saya nggak ngomongkan Anda gitu loh. Saya punya cara juga untuk mengetahui kebenaran itu. Karena di dalam Alkitab saja tertulis, kita akan diberikan oleh kuasa Roh Kudus untuk mengetahui kebenaran, bisa membedakan yang mana domba, yang mana serigala. Ini nggak ngomong domba serigala ini bang. Itulah. Nah, maksudnya ini nggak bahas saja. Itu ini cocok. Udah betul kalian itu memberatakan menurut kalian. Tapi berilah kami hak saya untuk mencari tahu dulu. Loh silakan. Saya kan udah bilang silakan. Iya. Loh. Jadi bukan berarti saya langsung katakan itu merupakan kebenaran. Nah, walaupun memang secara tesis, tapi itu kan hak saya. Loh, gimana lah Anda ini? Bang, dalam sebuah perdiskusian, hak Anda itu terbatasi oleh apa? Oleh yang namanya kaidah dialog. Hak Anda terbatasi, misal begini. Dalam dialog itu nggak boleh mengucapkan begini. Oh terserah saya, nggak boleh itu. Nggak boleh mengatakan begini. Pokoknya begini loh, pokoknya nggak boleh. Itu kaidah dialog, bang. Ya. Hak Anda terbatasi di situ. Bukan cuma hak Anda, hak saya juga. Saya juga nggak boleh mengatakan begini. Oh, saya punya data. Aman ada datanya? Rahasia dong. Nggak boleh itu. Itu kaidah dialog, bang. Paham sampai sini? Betul. Saya paham. Ya itu supaya tidak terjadi cacat dalam berlogika atau logical fallacy, maka jangan gunakan hak Anda secara menyeluruh. Dibilang, oh Anda membatasi hak saya. Lu memang kalau yang namanya dialog itu haknya terbatas. Cocok lah, terbatas kan. Nah, makanya saya bilang, karena saya terbatas, saya pending dulu. Silakan. Anda dari tadi ngomong pending, Anda dari tadi ngomong nyari, tapi sampai sekarang masih di sini ngobrol sama saya. Kenapa nggak nyari sekarang? Ya, tunggulah.
Besok live lagi ya. Lah kok tunggu pula? Kemana kok ditunggu? Anda udah 4 kali mengatakan itu dengan saya, 4 kali mengatakan itu. Tapi kenapa Anda masih di sini? Ya oke lah, saya balik dulu. Salam Nah gitu semua. dong. Nah nanti aku Martabat. datang lagi. Mantap, mantap. Diangkat lagi, naik lagi ya. Kalau sudah Gitu ada. dong. Nanti kalau udah ketemu, cari saya di sini Bang Ardiansah, kita diskusikan. Nah Oke. gitu, bagus. Jadi tujuannya sebenarnya pertanyaannya tadi ingin Udah, membuktikan masih kodeks itu. tujuannya, masih tujuan. Cari dulu Pak, cari dulu. Udah cari dulu. Ya, oke Cari lah. dulu. Oke. Mau menyimpulkan pula lagi udah salah. Iya, jangan nyimpulkan, Bapak nggak berhak menyimpulkan. Itu. Silakan Pak Dexter, dicari dulu. Dia nggak tahu cara turun tuh. Iya, turunin lah. Bang Datuk turunin, udahlah besarin Bang Datuk. Saya bagian apa namanya nyantai dulu ya. Saya suka kritik teks itu Bang Ardiansah, makanya saya minta cari apa namanya literasi. Minta saya literasinya. Yang ditulis Bang Mulyadi di situ ya, saya bisa pastikan bahwasanya itu ada dasarnya. Betul. Bisa saya pastikan itu ada dasarnya. Nggak mungkin orang ngarang sendiri, nggak mungkin tuh. Mustahil tuh. Orang ngarang sih, oh ini, apalagi dia mu'alaf ngarang, alamak, nggak mungkin. Mustahil. Makanya kenapa kita adakan yang namanya apa? Cross check tuh. Tapi Bang Ardi, Hmm. jadi ceritanya kalau contohnya Sinaiticus abad keempat, lalu di naskah lain merujuk pada butir ayat tadi yang 18-11, tidak terdapat di abad ke-5, 6, 7, 8, harusnya patokan mereka itu kan ke abad Sinaiticus tadi kan, naskahnya. Cacat berpikirnya begini. Yang pertama, mereka bukan berdasarkan, mereka tidak ada tradisi hafalan, itu yang pertama. Artinya, tradisinya hanya tulisan. Artinya lagi, harus ada dasar tertulis untuk menulis. Misal begini, untuk menyalin kodeks A, saya akan membuat kodeks B nih. Maka kodeks B yang saya tulis yang akan saya tulis ini, itu harus berlandaskan kodeks sebelumnya. Apa tuh? Kodeks A. Kan gitu? Iya. Nah itu kodeks A. Lah pertanyaannya, misal Matius 18 ayat 11 itu muncul di abad ke-5, pertanyaan simple. Dapat dari mana manuskripnya? Simple tuh. Iya. Coba. Iya. Manuskripnya dari mana? Ya, betul. Manuskripnya mana? Iya, dapat dari manuskrip apa? Nggak bisa Anda mengatakan begini, oh itu manuskripnya udah hancur. Oh nggak bisa. Kalau cuman begitu, ya dari awal gini aja kita ngomongnya. Saya batasi ya, saya mengatakan manuskrip kami udah hancur, selesai, udah nggak usah diskusi. Iya, selesai diskusi. Aku juga gitu, aku juga bilang gini, oke, manuskrip saya autografnya juga udah hancur, udah ya, kita selesai ya, ngopi aja ya, udah nggak usah diskusi. Udah, Oke. mau ngapain? Mau bahas apa? Enggak, saya mengulas balik biar yang dibawa lebih mengerti gitu. Kenapa harus kita mendetail ada dari abad keberapa? Soalnya banyak pertanyaan seperti itu. Kenapa sih harus mematok harus abad yang lebih tua? Kenapa? Padahal kan abad yang lebih tua tadi itulah pedoman untuk menyalin abad keberikutnya gitu. Ya coba disapa dulu, ada tamu, silakan. Mula monitor Islam Kristen. Mula monitor Islam Kristen. Mula Richard monitor Islam Kristen, saudaraku. Richard Kristen. Kristen. Oke. Ya. Lanjut Pak Datuk atau saya yang maju? Damar dulu disapa, Damar. Oh, Pak Damar monitor Islam Kristen. Damar Pakuan. Coba typing di bawah dulu, Bang. Menghujat di bawah dia. Coba sekarang typing, Bang. Bisa nggak, Bang? Bang Damar? Bisa nggak sekarang typing di bawah, Bang? Oke ya. Sampai ketemu
Lain kesempatan kalau ada kesempatan ya Bang ya. Cuh. Kok gila-gila menghujat ya Paulus nih ya? Nggak mampu Iya. menghujat. Bukan cuman saya turunkan, saya blokir. Lanjut. Oke. Bang Richard, monitor. Iya. Bang Richard, dari sekian tadi narasi, argumentasi, dan diskusi yang terdahulu antara Bang Ardi dengan Dexter tadi, kira-kira ada yang abang tanggapi? Bang, saya baru masuk sih, maaf. Oke, baru masuk. Jadi Bang Richard, ini kan lintas agama. Saya mau tanya tentang ketuhanan abang. Yesus itu bagi abang Tuhan atau bukan? Tuhan. Tuhan. Landasan data literasinya dari mana, Bang? Bisa disebutkan kalau di dalam Bible bisa disebutkan ayatnya? Kalau lebih spesifiknya ke Bible, saya kan tidak menghafal dan juga tidak ada pegangan di sini, ya kan? Nah, kalau tidak ada landasan abang tidak menghafal. Jadi kenapa abang mentuhankan sesuatu hal yang tidak berlandasan? Oke. Saya boleh tanya bisa? Silakan. Yang menyelamatkan manusia iman atau Alkitab? Gimana? Yang menyelamatkan manusia iman atau Alkitab? Untuk beriman harus melalui kitab dulu. Untuk mengetahui sesuatu hal benar yang tidak benar itu berasal dari Tuhan atau tidak berasal dari Tuhan, itu harus melalui kitab dulu. Ketika Itu pertanyaan logical fallacy, sama halnya Anda bertanya begini. Untuk Anda hidup, apakah yang Anda perlukan itu apakah bernafas atau makan? Saya tanya. Ayo. Untuk hidup. Bernafas atau makan? Hah? Bernafas. Oh, berarti kalau nggak makan, hidup. Mati dong. Oke, sekarang pertanyaannya balik. Kalau nggak nafas bisa makan? Enggak, jawab dulu. Untuk hidup, itu butuh nafas atau butuh makan? Pilih salah satu. Kalau saya nafas, karena siklus kehidupan yang pertama itu adalah nafas. Kalau nggak nafas, gimana mau makan? Ya, berarti tanpa betul, makan kan? bisa hidup. Betul. Oke. Tanpa makan bisa hidup. Tanpa makan bisa hidup. Enggak. Hah? Bernafas dulu lah, Mbak. Masa orang mati? Saya nggak tanya duluan mana. Enggak. Pertanyaan saya bukan duluan mana. Lah tadi pertanyaannya duluan mana? Nafas atau makan? Saya tidak bertanya duluan mana. Saya bertanya, untuk hidup yang Anda butuhkan itu apakah A, bernafas, B, makan? Bernafas. Saya nggak tanya duluan. Bernafas. Oke, berarti tanpa makan Anda hidup? Bisa. Gimana caranya? Beriman. Loh, apa ini? Ini orang stres ini kayaknya. Bang, sekolah di mana Bang dulu Bang? Oh, ya sekolah di sekolah lah, masih sekolah di rumah. Loh, nggak Abang kok kayak nggak sekolah gitu loh? Masa kalau misal orang hidup, kalau orang hidup, sekarang saya tanya, metabolismenya dapat dari mana? Metabolisme tubuh dari mana kalau orang hidup? Metabolisme tubuh ya dari vitamin. Gimana cara bisa masuk vitamin? Lihat makanan. Nah, makan akhirnya. Kenapa jadi makan? Kan nggak makan tadi. Ya kan. Ya Ayo. kan kita bicara metabolisme. Ya kan pertanyaan saya kalau Anda cuma bernafas doang, kalau Anda kan tadi bilang bernafas ya kan, tanpa makan. Pertanyaan saya, kalau Anda bernafas doang tanpa makan, metabolisme tubuh gimana? Metabolisme tubuh ya terguncang. Apakah mati? Terguncang itu gimana maksudnya, Bang? Iya, kadang sakit. Kalau sakit tetap nggak makan, apa yang terjadi? Ya nggak tahu, kan urusan Tuhan. Nah kan bodoh. Makanya kenapa saya mengatakan Anda itu nggak sekolah. Makanya kalau sekolah itu Bang, jangan cuma di pagar, masuk ke kelas, dengerin. Gitu. Yang kayak gini ini bukan level kita. Ada nggak Oten yang lebih cerdas dari ini? Ada nggak? Gini. Orang kucluk. Yang namanya orang nggak makan, itu pasti mati kucluk. Oke.
kalau orang beriman itu salah atau tidak? Apalah ini nggak bahas kok. Ini soal Orang beriman itu salah atau tidak? makan dan bernafas. Ini soal makan dan bernafas. Gini, Gitu loh. Dengar dulu. Tadi kan Anda tanya, ya kan? Kak iman itu kan baca Alkitab dulu baru beriman, iya kan? Betul? Enggak, makan ini lo kelarkan dulu. Aduh, nggak usah makan. Lo Dari makan kenapa ini muncul- kejebak, merasa kejebak bukan ya? bukan kejebak. Dari muncul Bukan pertanyaan kejebak. makan, kan? Enggak, kenapa? Ya, bukan Kenapa? kejebak. Kalau bukan kejebak apa namanya? Kalau bukan kejebak apa namanya? Nggak bisa jawab. Oke, saya tanya. Jangan tanya, dijawab. Kok malah tanya? Disuruh jawab kok malah tanya. Gimana orang? Nggak kejebak, udah paham belum? Udah punya telinga. Nggak kejebak. Oke, nggak kejebak. Kalau nggak kejebak Oke. berarti apa? Kalau nggak kejebak berarti apa? Berarti apa? Nggak ada apa-apa. Bisa jawab? Bisa. Bisa. Oke, tolong dijawab. Ketika Anda hanya mengandalkan nafas tanpa makan, Anda kan mengatakan tadi nafas kan tanpa makan. Pertanyaan saya simple. Ketika Anda tidak makan, bagaimana metabolisme tubuh bekerja? Jawab. Hancur. Nah, ketika hancur, apa yang terjadi dengan tubuh kita? Ya hancur. Hancur itu gimana? Definisi hancur itu hancur lebur, jadi Ya, pasir sakit. gitu atau gimana? Sakit. Ah, sakit. Ketika sakit itu terus-terusan nggak makan, apa yang terjadi? Pasti kamu mau bilang mati ya? Loh, gimana sih? Berarti nggak mati kan? Berarti nggak mati kan? Iya kan iman Oh, saya. nggak mati. Berarti kalau orang sakit itu nggak bisa mati ya? Karena iman. Loh, ya berarti kalau orang beriman, kalau sakit nggak mungkin mati kan? Iya. Oh, berarti di dunia ini nggak ada orang beriman dong, karena semua orang mati. Ayo, Oh ya? kena lagi. Ayo, Oh ya? coba saya tanya, bapakmu beriman nggak bapakmu? Beriman. Oke, nenekmu beriman nggak? Beriman. Buyutmu beriman nggak? Beriman. Ada nggak buyutmu sekarang? Ada. Mana? Open cam. Tunjukkan. Ngapain? Itu kan Loh. itu kan Mana? Lo Nggak katanya ada. Nggak Disuruh bisa, itu tunjukkan kan nggak privasi. berani. itu kan Gimana privasi. lain? Itu kan privasi. Lah terus datanya mana? Apa yang bisa kau tunjukkan bahwasanya buyutmu ada? Apa? Oke. Sekarang saya tanya, apakah Jangan iman tanya mempunyai balik, data? jawab dulu. Ini waktu Anda menjawab, bukan Iya. waktu Anda bertanya. Saya tanya dulu lah. Loh, kok tanya Masa terus itu loh? tinggal kau yang Jawab tanya. pertanyaan saya dulu. Buktikan pertanyaan mana saya keberadaan. belum. Hey. Oke, Hey, privasi. Saya tanya. Privasi. Saya tanya. Sudah privasi. Oke, saya tanya. Sudah itu privasi. Hey, itu privasi. Nenek buyutmu tuh Itu lahir tahun berapa? Itu privasi. Oke. Itu privasi. Abang pernah dengar orang pilek nggak? Pernah nggak? Pilek? Ya saya juga Iya, pilek. Oh, kalau pilek biasanya saya gini, Bang. Cuh. Gitu, Bang. Tidak Biasanya berkata. kalau pilek gitu, Bang, saya, Bang, biasanya. Ya. Abang mau merasakan kepilekan saya lagi? Naik lagi, Bang. Ragam-ragamnya orang kok pilek bukan seperti itu. Siapa ini? Ada apa, Bang? Lawanmu. Waduh. Bang Jiman aja aku nggak berani sama dia. Lanjut, Bang Jiman. Oten apa Oke, oten oke. bang? Pak Menang. Oten apa oten? Ingatlah, ingat. Mana Abang ingatanmu? Kristen atau Kristen? Ingatanmu mana? Loh, ditanya kok nggak jawab. Ya adik Gisau, adik Geo. Adik Geo Islam atau Kristen? Pak Monang Kristen ya? Malah Adik jadi Geo. berhala ada Geo ini. Tadi di bawah typingnya luar biasa. Oh ini Oten ya, adik Geo. Iya. Ayo gas men. Ayo. Ada monitor dulu. Ada Geo. Monitor. Islam Kristen. Ada Geo. Ngomong. Keluarkan suara dari mulut Anda. Bang IDL, abang Islam, kami butuh narasumber Kristen bang. Di dulu bang IDL ya.
Oke. Pak Mona, monitor. Pak Mona, monitor. Kristen Islam. Pak Mona. Ya, halo. Islam Kristen saudaraku. Kristen. Oke. Sabar dulu ya, kita sapa saudara Anda yang di sebelah. Gladi, monitor Islam Kristen. Gladi. Wah, lang repot. Gladi. Ya, Bang Ideal di bawah. Kalau Islam di bawah dulu Bang Ideal ya. Jangan maksa naik ya Bang Ideal ya. Iya. Kalau maksa lagi Bang, saya angkat. Yuk lanjut. Polkot, monitor Kristen Islam. Polkot, monitor. Polkot enggak terhubung dia kayaknya. Pak Mona, izin dari sekian diskusi tadi ada yang Bapak ingin tanyakan atau tanggapi? Nggak ada Bang, nggak ada. Barusan naik. Baru naik. Jadi Bapak tadi mau menyampaikan apa? Pendengar aja dulu. Apa? Pendengar aja dulu. Iya, tadi Anda mau menyampaikan sesuatu hal. Bisa diulang, Pak? Pertanyaan tadinya Pak Mona, Kristen apa enggak menurut ingatan kalian lah, karena belum enggak sekali ini saya datang lagi ke sini. Oke, langsung aja ke to the point ya Pak. Ini diskusi lintas agama. Jadi antara dua agama ini. Saya ini disapa dulu. Wah. Disapa dulu. Halo Tengkorak. Ya, halo. Kristen Islam. Oh, saya penghancur debater Muslim. Duh, Banyak gaya. oh banyak gaya. Ludahin Bang. Mau diskusi apa mau menghujat? Oh, tidak menghujat, cuma tanya Nabi Muhammad itu agamanya apa? Cuh, mampus. Si Borjong itu tuh. Mampus kan. Tapi Lanjut. nickname-nya Api Medan itu. Nickname-nya Api Medan itu lah. Iya, biasalah banyak orang yang pakai nickname gitu. Iya, siapa itu? Si Gabriel itu, tahu saya. Pak Mona. Ya. Pak Mona. Ya, monitor. Iya. Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan? Tadi abang ini nggak nyimak, saya pendengar dulu, makanya saya bilang tadi saya biarlah dulu saya pendengar. Iya, apa yang Anda mau dengarkan? Saya mau bertanya. Kan Anda Kristen, berarti iman Anda adalah iman Kristen. Dalam kekristenan, Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan? Ya Yesus. Yesus juga Tuhan. Di mana datanya, Bang? Yesus adalah Tuhan. Ah. Dalam Bible. Di mana datanya? Di mana dalilnya? Tertulis di dalam Bible Yesus adalah Tuhan. Tapi juga singgung-singgung kalian Trinitas. Yang saya tanya, Bang, pertanyaan saya, di dalam Bible Anda yang Anda imani sebagai Kristen, di mana disebutkan tertulis secara eksplisit bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu kan firman itu. Oke, terus? Ya itulah, nanti kalian tanya berapa Tuhan kalian itunya terus kalian tanya. Yang tertulis itu adalah firman. Berarti bukan Tuhan. Yang saya tanya Tuhan. Itu adalah firman. Oke. Ayatnya berapa? Telah tertulis di itu. Kasihan Dinda Jiman dapat yang kayak gini. Aduh, kalau aku dapat kayak gini nyerah aku. Iya, yang saya tanya itu adalah bukan firman. Yang saya tanya diksi tertulis bahwa Yesus adalah Tuhan itu di mana? Atau dirinya menyatakan bahwa saya adalah Tuhan itu sendiri? Enggak perlu disebutkan karena dia sudah mengatakan, tapi ayatnya saya enggak hafal. Dia sudah menyebutkan, ayatnya Anda tidak hafal. Jadi dasar iman Anda mengimani dari mana kalau Anda tidak hafal? Dari buku erek-erek. Ya terserahmu lah. Nanti ya udah buktikan dong. Ini hotel nih. Gasman. Cuy. Itu nyamar-nyamar itu. Kurang ajar itu memang. Pak Mona. Ya. Pak Mona. Ya. Anda kan menyatakan itu saya beriman bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Berarti ada
tertulis secara eksplisit di dalam kitab suci. Kitab suci Bapak adalah Bible. Di dalam Bible tertulis seperti itu di mana, Pak? Nggak ada yang tertulis. Oh, berarti tidak tertulis lalu Anda beriman? Hah? Berarti tidak tertulis bahwa Yesus itu adalah Tuhan, tetapi Anda mengimani bahwa Dia itu adalah Tuhan, walaupun tidak tertulis. Oh, yang tertulis saja. Iya dong, yang tertulis dengan patokan kita dan. Aduh, bingung saya. Bingung Pak, saya. lulus SD nggak dulu, Pak? Hah? Lulus SD nggak? Nggak di sekolahmu saya, Pak. Hah? Nggak setingkat sekolahmu. Oh, pantas saja. Oh, nggak SD aja nggak lulus, Bapak. Pak Mona, yang saya tanyakan itu, kalau sesuatu hal yang tidak tertulis, lalu Bapak jadikan sebagai patokan hidup Bapak untuk sebagai kerohanian Bapak, itu bisa dibenarkan atau tidak, Pak? Bisa dong. Ah, dasarnya dari mana? Dasarnya karena seorang guru atau seorang hambanya menyampaikan sama saya. Apaan sih? Maksudnya hambanya siapa? Siapa hambanya Tuhan itu yang menyampaikan sama Bapak? Kan gini loh, yang memimpin suatu jemaat itu kan Lanjut, Pak. ya dia mengatakan seperti itu dan saya juga baca firman seperti itu. Oke, Bapak baca firman, Bapak berarti Bapak baca Bible. Di Bible tertulis seperti itu di mana? Mona bicaranya yang konsisten, Pak Mona. Oke, Pak Monang mungkin bisa saya bantu ya. Di Yohanes 8 ayat 24 mungkin bisa ditampilkan. Baca dong. Bunyi dari Yohanes 8 ayat 24. Jika kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, maka kamu akan mati dalam dosamu. Di mana? Yohanes 8 ayat 24. Bang, bentar bang. Ini Stone Islam tuh Kristen bang. Ini ada Kristen mana ini? Bang Stone. Saya Oten. Bang Stone. Iya. Bang Islam tuh Kristen bang. Ada Kristen mana ini? 8 ya. Iya. Bang Stone Islam tuh Kristen bang. Islam. Oh, dulu dulu bang ya. Ada Kristen mana ini bang ya? Dulu, ya. Saya pengen ke Gan Gatso dulu. Bang Gan, itu di ayat 8:24 itu, dia tidak menyatakan dirinya adalah Tuhan atau Bapa itu sendiri. Dia menyatakan sebagai dirinya Yesus. Yang saya tanyakan, di mana datanya berfirman bahwa Yesus itu, aku adalah Tuhan itu sendiri atau aku adalah Bapa? Yang bisa masuk di logika kita, bisa diterima oleh logika manusia. Di mana diksinya tidak rancu, di mana coba? Oke. Anda bisa buka mungkin di Yohanes 14 di ayat 8 sampai ayat 11 dibaca. Baca dong, Yohanes. Ya, saya hanya menunjukkan, silakan buka sendiri. Oke, makasih. Anda yang menunjukkan data, Anda yang menampilkan, Anda yang membaca. Walah, nggak ada pula juga. Ini tolong yang naik di atas, mohon izin ya. Kau naik di atas, ketika bertanya, lalu mengatakan literasi datanya dari sini. Anda yang harus tampilkan, Anda juga yang harus baca. Sama halnya kepada kami juga, seperti Bang Ardin Pak Dato tadi, mereka memberikan jawaban berdasarkan data, tetapi mereka tampilkan, mereka bacakan, agar tidak dijadikan sebuah framing adalah sebuah kepalsuan atau pembohongan. Udah berapa kali dibilang, tampilkan data. Masa yang Anda mengatakan di ayat ini, ketika kita tunjukkan, saya ikuti tadi Yohanes 14 ayat 24. Ya ternyata datanya tidak seperti itu berbunyi. Maka karena tidak berbunyi seperti itu, maka Anda yang harus tampilkan. Tunggu Dinda, tunggu. Kita sapa dulu. Jesse ini Kristen Islam. Jesse, halo, monitor. Jesse Indri, 2 kali. Yuk. Panggilan ketiga. Panggilan ketiga. Sekali lagi ya. Jesse Indri, monitor. Dah, turun. Irham nih, Islam Kristen bang? Kristen Ardi. Oke, mau diskusi? Silakan. Oh, ini correct listening, common sense,
conscience and consciousness itu keliru, tulisan consciousness itu Bang. Coba direvisi lagi ya Bang. Sudah tepat itu. Ya udah, lanjut. Sudah tepat abangku ganteng. Ini orang aku apal suaranya nih. Lanjut. Ya. Bang, ada yang mau ditanggapi Bang dari pertanyaan saya kepada Pak Mona tadi, karena Pak Mona tidak mampu menunjukkan ayat dan tidak mampu menunjukkan literasinya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Sekarang saya minta kepada Bapak Irmani sebagai imannya sebagai orang Kristen, di mana tertulis hal demikian sehingga bisa kita menerima sebagai manusia yang membaca kitab suci bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Saya adalah seorang pembaca kitab Injil. Saya tidak menemukan satu ayat pun yang mengatakan pernyataan tegas directly dari Yesus mengatakan I am the Lord, worship me. Tidak ada. Maksudnya Tuhan, dia tidak pernah menyatakan dia Tuhan gitu. Ya, tidak ada ayat. Iya, beda kan Bang. Lord dengan God itu beda. Lord dengan God itu beda. Jangan disamaratakan kan. Lord itu didefinisikan kepada manusia. Sama halnya ketika kita bilang seekor. Seekor itu kepada binatang. Ya, jangan kita dudukkan pada tempatnya. Kalau Tuhan kepada Sang Pencipta. Ya. Jadi itu perbedaannya. Berarti tidak ada tertulis. Oke, karena tidak ada tertulis, lalu Kristen menuhankan Yesus, dasar imannya dari mana kalau tidak dari kitab suci? Ada satu ayat dari Yohanes 10 ayat 30 berkata, Aku dan Bapa adalah satu. Dua Bang. Ya, Anda menyebutkan nomornya aja pun salah. Ya. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Itu bunyinya Bang. Dua itu. Aku satu, Bapa satu. 1 tambah 1 2. Iya, kalau logikanya begitu Ardi. Kau kan minta teks, aku kasih teks Ar. Aku tahu nih suaranya siapa, tapi dia sering-sering ganti ini nama. Dia nggak pede kayaknya. Lanjut. Asal gak pede. Kau aja ganti pakai bahasa Yunani lu Iya, aku kan cuma sekali doang gantinya. Ente berkali-kali ganti. Iyalah biar agak baru dikit Masa yang lama. Kalau yang ini sopan teman-teman, yang ini sopan. Iya. Bukan kayak yang tadi. Ya, lanjut. Silakan teman-teman diskusi. Bagaimana dengan perkataan Yesus juga bahwa dia menyatakan bahwa dia dan murid-muridnya adalah satu. Berarti 12 muridnya itu adalah Tuhan juga, Bang. Nah, kalau gitu pusing kita nanti, Bang, kalau begitu, Bang. Bukan saya yang pusing, Bang. Anda yang pusing. Karena Anda yang memberikan narasi bahwa berdasarkan Anda mentuhankan Yesus, karena dia berkata, Aku adalah Bapa satu. Berarti Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Ya. Dan Bapa itu sendiri adalah Yesus itu sendiri. Kalau dibolak-balik. Oke, ketika Yesus ada di dunia dan dia adalah Bapa itu sendiri, lalu dia menyatakan dengan tegas bahwa dia juga dan murid-muridnya adalah satu. Nah, otomatis 12 muridnya itu adalah Tuhan juga. Atau Bapa itu sendiri. Itu logiknya, Bang. Makanya pusing kan. Ya kalau pusing justru itu, Bang. Jangankan Anda, mohon maaf ya, Bang. Anda selama sebagai orang Kristen, Anda menyatakan pusing, apalagi kami si pembaca di luar yang mengimani sesuatu hal yang bukan Tuhan. Masa sesuatu hal yang tidak tertulis seperti itu secara eksplisit lalu dituhankan? Saya makanya dari tadi saya minta data literasinya yang absolut. Tidak bisa diganggu gugat, tidak rancu untuk di pemikiran manusia. Nggak ada, karena udah jujur aku nggak ada pernyataan Yesus. Oke, Bang, saudara. Kalau karena tidak ada, Oke, karena tidak ada, pertanyaannya, dasar Abang, kalau tidak melalui dalam Bible untuk mengimani, Abang ngambil dari mana? Patokan Abang mentuhankannya dari mana? Imani aja. Sudah begitu ajarannya ya begitulah kita ikuti. Iya kan? Dibilangin juga. Aduh. Gayanya Bang, goyang nih Itu kan itu semua kan teologi semua itu kan tafsiran.
Nah, betul. Bang Irham ini kali ini benar teman-teman. Teologi itu tafsiran itu betul itu teman-teman. Betul itu. Jadi kan tidak literally. Iya, dia Belum sadar dia Bang Ardiansa, belum sadar dia. Enggak, emang dia dari dulu jujur dalam hal ini, tapi dalam hal lain belum tentu. Iya. Ngapain bohong-bohong Ardi? Nambah-nambah dosa. Ah, Bang pintar. Ardi aja lah Bang, lanjut aja Bang Ardi. Saya kayaknya Enggak, aku udah sering sama dia, yang lain